Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Teman-teman, berkebun kelapa sawit memang tak seindah seperti apa yang kita bayangkan. Kalau kita melihat video orang lain, melihat kebun orang lain, melihat tutorial atau testimoni orang lain, itu membuat kita sangat mendambakan hasil kebun kita itu sama seperti apa yang ditestimonikan. Dan dari beberapa tutorial kita mendengar bahwa hasil kelapa sawit itu sangat-sangat menggiurkan yang bisa mengubah hidup kita. Namun pada kenyataannya terkadang apa yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kita impikan. Banyak sekali halangan dan rintangan yang terkadang membuat kita ini jengah dan berputus asa atau patah arang. Dan banyak sekali rintangan dan halangannya teman-teman, baik itu masalah teknis maupun non teknis. Yang dimaksud dengan teknis seperti apa ya, seperti masalah biaya pemupukan, masalah benih yang kita tanam, kemudian mahalnya harga pupuk dan lain sebagainya, masalah perawatan dan pengetahuan tentang tata laksana berkebun kelapa sawit itu yang kadang membuat kita ini ya tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan dengan teori yang kita dengarkan seperti itu. Dan masalah non teknis seperti apa ya, misalkan seperti masalah keamanan kebun dan akses jalan dan lain sebagainya, itu adalah masalah non teknis. Memang terkadang hal tersebut membuat kita ya seperti ingin menyerah dalam berkebun kelapa sawit, seperti yang disampaikan oleh teman kita ini. Seperti ini katanya, izin komen Pak, begini Pak, realitanya sekarang yang saya hadapi untuk berkebun sawit untuk jangka panjang prospeknya bagus, tapi fakta di lapangan banyak sekali kendalanya. Apalagi di lokasi saya tantangannya banyak. Kendalanya mulai maling sawit pas pokok sawit, TM, kendala pupuk yang susah didapat, belum lagi kendala lokasi kebun banjir padahal sudah dikanalisasi. Kalau sekarang lagi seperti pohon sawit saya dan kawan-kawan malah trek parah, hampir setiap pokok itu kosong gigi seperti 5-6 tahun ke belakang. Waduh, pokoknya kendalanya banyak. Jadi kalau hasil dari sawit saat ini walau harga TBS bagus, tapi sepertinya udah tidak bisa diharapkan penuh untuk saat ini. Mungkin ini dulu, kalau ada komen ya silahkan. Nah, ini salah satu ungkapan hati dari kebanyakan petani seperti itu. Jadi masalah ini bukan masalah Bapak sendiri, masalah kita semua sebagai petani kecil itu biasanya ya seperti ini teman-teman. Yang pertama tentunya masalah keamanan kebun. Dan itu bukan hanya di satu wilayah saja, hampir di seluruh wilayah Indonesia ini pasti ada yang namanya ninja sawit atau orang yang mau mencuri sawit. Baik itu di Sumatera, di Kalimantan, atau di lain sebagainya, itu pasti ada hal seperti itu. Namun yang harus kita pahami bahwa bukan hanya di sawit saja, baik itu komoditas apa saja yang kita tanam, pasti ada penyakit hal yang seperti itu. Nah, itu solusinya seperti apa? Tentunya ya namanya penyakit hati, manusia dengan manusia itu susah sekali untuk disembuhkan teman-teman. Yang pasti itu biasanya lama-kelamaan ketika memang daerah kita ini memang sudah komoditasnya itu semuanya sawit, biasanya untuk yang mencuri-mencuri itu tidak begitu merajalela lagi. Biasanya kalau memang daerah itu sudah semuanya tertanam sawit, biasanya untuk ya pencuri-pencuri itu agak-agak berkurang. Dan menurut perhatian saya teman-teman, biasanya daerah yang memang banyak malingnya itu adalah daerah yang memang baru pertama kali muncul tanaman sawit, atau bisa dikatakan tanaman sawit itu memang belum dibudidayakan oleh orang-orang sekitar atau belum banyak seperti itu. Jadi memang ketika sawit itu memang semuanya sudah banyak, satu daerah itu memang hampir semuanya komoditinya adalah sawit, maka pencuri-pencuri sawit itu biasanya akan sedikit berkurang karena memang pekerjaannya sudah banyak. Dan tentunya dari dari petani-petani itu sudah biasanya mengupah orang lain untuk menjaga kebun mereka ketika memang hasil panennya itu sudah sangat
bagus, dan disisihkan biaya mungkin patungan beberapa blok untuk menyewa tenaga keamanan. Seperti itu biasanya kalau di daerah-daerah yang memang sawitnya udah maju teman-teman, seperti itu. Jadi kalau di tempat teman-teman semuanya masih berkembang, sawitnya masih hanya ada beberapa, masih diselingi tanaman lain, masih ada karet, masih ada sawit, biasanya memang pencuri itu sangat-sangat merajalela di sana. Itu teman-teman. Jadi sabar saja, ketika nanti daerah sudah maju dan banyak lapangan pekerjaan, baik itu sebagai pemanen, sebagai pelangsir atau yang lain sebagainya, pasti nanti para pencuri itu akan mulai berkurang. Seperti itu biasanya teman-teman untuk masalah pencuri. Kemudian masalah pupuk teman-teman. Kalau masalah pupuk tentu itu adalah masalah teknis. Teman-teman bisa lihat atau bisa membaca bagaimana tata caranya pemupukan yang baik yang benar. Memang kalau tanaman belum menghasilkan, biasanya memang biaya pemupukan itu sangat membuat kita tercekik lehernya. Tapi ketika nanti sawit kita sudah berproduksi teman-teman, insya Allah kita bisa sisihkan hasil dari kebun kita ini untuk membeli pupuk. Kalau saran saya, ya tentunya yang selalu saya sampaikan bahwa memupuk itu tidak harus sesuai dengan dosis yang ada. Sesuaikanlah dengan kemampuan kantong kita, namun harus dilakukan secara rutin teman-teman. Meskipun sedikit demi sedikit, yang penting kita harus terus memupuk. Dan nanti ketika memang penghasilan kita itu melonjak, biasanya kalau sawit itu kan ada masa trek, benar yang dikatakan Bapak tadi, ada trek, ada buah agung. Nah ketika buah agung itu sisihkanlah untuk pupuk teman-teman, untuk beberapa bulan kemudian, untuk beberapa rotasi. Seperti itu biasa yang saya lakukan. Ketika nanti musim trek, memang kita berhenti melakukan pemupukan ketika musim kemarau, biasanya itu yang saya lakukan. Namun ketika memang musim penghujan, kita harus tetap melakukan rotasi pemupukan. Nah caranya gimana? Ya tadi ketika buah agung, buah banyak, kita jangan terlalu rakus, kita sisihkan untuk membeli pupuk untuk beberapa rotasi. Seperti itu. Biasanya ada teman-teman masanya masa buah agung. Bukan, jadi sawit itu tidak hanya buah trek terus, tapi pasti ada buah agungnya. Nah ketika buah agung itu, maka kita harus sisihkan penghasilan kita untuk membeli pupuk. Nah untuk selanjutnya, seperti yang Bapak ini katakan bahwa masalah letak atau masalah lokasi terus masih sering kebanjiran, ya tentunya kalau saran saya berhijrah ya. Kalau memang kita tidak sanggup untuk mengolah tanah itu, kita berhijrah. Kalau memang tanah itu baiknya ditanami apa, komoditi apa, kalau memang baiknya ditanami karet, ya kita tanami karet, atau kita jual tanah yang itu, kita belikan tanah yang lebih baik. Meskipun tanah itu 2 hektar kemudian kita jual, kita dapatkan 1 hektar tanah dengan harga yang sama, tentunya itu akan lebih baik ketika kita memang bisa mengolahnya secara maksimal. Seperti itu teman-teman. Jadi ya semuanya itu pasti ada kendalanya teman-teman, namun dibalik itu juga ada ada kelebihannya, dan tentunya Tuhan tidak akan membiarkan umatnya itu terus sengsara. Ketika kita memang terus berusaha seperti itu, pasti nanti akan ada jalannya dan ada nikmat yang akan kita rasakan seperti itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau memang ingin terus berkebun kelapa sawit, upayakanlah dengan semaksimal mungkin, dengan tata laksana yang baik, dengan penggunaan benih yang baik, dan tentunya nanti kita akan mendapatkan hasil yang baik pula sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kalau masalah keamanan teman-teman, ya insya Allah lambat laun itu pasti akan akan berkurang, atau kita berhijrah ke tempat yang lebih tenang atau lebih aman, ya seperti yang Nabi kita lakukan, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tentu yang pertama memang faktor keamanan, dan yang kedua memang faktor kenyamanan, seperti itu. Jadi pergilah kita di mana tempat kita merasa nyaman, hati kita merasa nyaman, tenang, dan bahagia. Tentunya seperti itu teman-teman. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.